bikin studio itu resikonya besar, investasinya juga besar. Tapi saya punya kenyamanan, mungkin punya pilihan bahwa saya coba men-setup studio. Jadi biar bayangan saya, wah kayak yang lain-lain itu kelihatan enak ya punya studio animasi, bisa di animasi. Nah itulah saya lagi waktu itu pengen mencoba. Animpiade Animation for All. Halo, selamat datang di Animpiade channel animasi Indonesia. Sekarang saya sudah berada di 8 Mata Studio. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Doni, jadi langsung aja kita masuk. Oke, Mas Doni, apa kabar Mas? Baik Mas Isa. Ya, akhirnya kita dipertemukan di acara Animpiade setelah dulu kan kita sempat ketemu di beberapa kali pertemuan ya. Di Animpiade tahun lalu juga kita ketemu. Nah, buat sobat animasi yang masih belum kenal dengan Mas Doni, beliau adalah pemilik, pendiri sekaligus pengelola dari Studio 8 Mata yang ada di Solo. Dan kalau masih belum kenal juga, tahu Adit Sokojarwo? Nah, Mas Doni juga sempat terlibat di pembuatan animasi tersebut. Nah, gimana ceritanya? Langsung saya mau tanya nih Mas. Ini kita bedah dari Mas Doni. Mas Doni ini kan sudah berkecimpung di animasi sejak kapan Mas kalau boleh tahu? Belajarnya 2003 saya pertama kali belajar. 2003. Pertama kali belajar terjun ke animasi. Ya, belajar animasi 2003. Itu kenapa kok memilih animasi? Karena ada pekerjaan yang lain ketika itu. Apa yang membuat Mas Doni akhirnya terjerumus ke dunia animasi dan memilih untuk bertahan sampai sekarang justru mah bikin studio? Ya. 2003 itu memang belajar kesasar. Jadi tidak sengaja. Iya, jadi awalnya kan dulu yang lagi booming tuh ini ya, web design. Saat itu web design. Kita mau belajar web design, ternyata kelasnya penuh. Makanya diarahkan untuk ke animasi aja. Itu belajar di mana Mas waktu itu? Ya, waktu itu ada di Solo. Dia buka di beberapa cabang di Indonesia sih waktu itu. Saya coba ke situ. Nah, akhirnya masuklah di animasi, belajar tuh, mulai mengawali belajar 3D ya waktu itu. Fundamental. Nah, setelah selesai belajar, nggak ngerti mau ngapain. Gitu saat itu ya. Kemudian saya pernah akhirnya mengikuti lagi di bidang desain grafis, kerja di Harian Umum Solo Pos saat itu dari tahun 2005 sebagai desain grafis. Belum animasi. Belum, karena nggak ada temennya saat itu ya. Ya itu masih jarang juga ya animasi. Ya, jarang. Nah, kemudian sampai tahun 2010 saya kerja di sana. Tapi tahun berarti Mas? Ya 6 tahun, 5-6 tahun. Selama perjalanan kerja itu kan kita juga mengulangi lagi, belajar lagi 3D, kangen lah 3D kita dari internet atau tidak gitu kan. Nah, kemudian punya inisiatif untuk membuat komunitas. Komunitas animasi, yaitu waktu itu namanya kita masih bingung nih, bikin animasi atau animasi dan game, dan ya masih belum ketemu konsep yang matang. Kayaknya browsing di internet, ketemulah ada Jogja Animation waktu itu. Ini udah ada di Jogja dulu. Iya. Kita ketemu nih, akhirnya ketemu sama Pak Yudo. Kenapa Yudo ya? Pak Yudo lagi. Di setelah pertama kali kemudian saya banyak belajar, dikasih masukan sama Pak Yudo, dan beliau sangat mensupport sekali untuk membuat Anima Solo. Akhirnya kita bikin event Anima Solo ini seperti yang ada di Jogja karena disupport sama Pak Yudo. Nah, kita bikin setahun, kemudian setelah itu baru mencoba membuka kelas animasi kecil-kecilan di Solo juga. Itu tahun 2000. Sebelumnya tahun 2011. 11 itu buka ininya. Kelas dulu Kelasnya. Ya, dengan cuman kita punya 2 unit komputer. Di split bisa jadi 4 monitor. Nah, kemudian setelah itu diberi kesempatan saya masuk ke MD Animation pada waktu itu. Nah, tapi dari kelasnya komunitas ke MD. Ya, tapi kelasnya tetap masih berjalan saat itu. Itu kelas yang mengelola Mas Doni sendiri atau? Pada awalnya. Terus kemudian setelah saya di MD ya saya nggak bisa ngelola, ke bapak saya.
Berarti memperdalam animasinya selama dari cuma pernah belajar, awalnya belajar, kemudian sempat di Solo Pos itu otodidak memperdalam sendiri, betul. kemudian berkomunitas, baru masuk ke studio. Tapi sebelum masuk ke studio sempat bikin kayak sekolah semacam jadi, pelatihan. Dalam perjalanan ke sini ini sebenarnya saya juga pernah menerima freelance ya. Oke. Itu semasa di Solo Pos atau? Iya, semasa di itu. Cuman freelance yang semampu saya kerjakan. Jadi waktu itu masih di modeling ya, saya modeling, saya terima freelance. Sendiri atau ada teman-teman? Freelance sendiri. Nah, kemudian setelah dari MD itu banyak sekali belajar tentang industri secara real ya. Waktu di MD itu akhirnya bisa dikembangkan sampai sekarang ini. Ketika Mas Doni masuk ke MD, berarti dari freelance menuju ke studio, ada rasa kaget nggak? Atau perbedaan apa sih yang paling mencolok ketika kerja sendiri sama studio? Ya pasti ada. Karena tiba-tiba di-hire di MD kan sebuah perusahaan yang kalau saya bilang multinasional ya. Berarti itu Mas Doni dipanggil? Atau Mas Doni yang mendaftarkan diri ke MD? Ketemunya saat acara Nike. Saat Nike kita break tahun 2012 itu, saya di bawah di hotel di depan gitu, tiba-tiba datanglah bapak gitu, ngobrol-ngobrol banyak, cerita tentang animasi, dia mau bikin film animasi dan saat itu kita nggak tahu filmnya apa. Akhirnya karena terkait obrolan butuh SDM itu, saya sarankan ke beliau adalah Pak, kita develop SDM aja. Nah, kemudian mereka merasa, wah ini ide yang bagus. Akhirnya saat itu juga saya langsung di-hire oleh beliau. Ternyata di MD Animation. Itu sebelumnya nggak nyangka kalau ternyata di situ. Nah, dia adalah Pak Danariza langsung gitu. Kita ngobrol. Nah, itu juga saya sangat bersyukur ketemu sama beliau juga. Akhirnya saya beliau di situ fokus pada animator development. Jadi kita siapin animator melalui program training untuk bisa membuat Nadine Sopo Djarwo saat itu. Kita persiapkan tim di situ. Itu tahun berapa, Mas? 2012 itu. 2012 itu sudah ada ide Sopo Djarwo awal ya berarti. Iya. Jadi saya di MD itu MD masih di drawing di sketch Nadine Sopo Djarwo itu. Kemudian di tahun yang sama juga saya dikirimi review pertama kali ya di Sopo Djarwo. Sama Dana ya. Djarwo masih kelihatan galak banget. Kalau sekarang berarti sudah ramah. Itu udah jauh lebih ramah. Begitu rilis di review udah melalui banyak perubahan. Akhirnya kan tayangan pertama kali pasti dikoreksi, di review bersama. Kemudian akhirnya jadi muncul yang sekarang dilihat ini. Berarti kalau di project Adi Sopo Djarwo sendiri, Mas Doni itu berperan sebagai? Awalnya dulu kita saya sebagai develop animatornya, awal mulanya ya. Jadi setelah itu berkembang, setelah itu kemudian diproduksi. Nah, saya baru jadi di animation supervisor seperti itu. Oke, mungkin bisa diperjelas. Mungkin kalau teman-teman di rumah itu kan biasanya taunya kalau animator itu yang gambar. Karena di sini tiba-tiba ada job sebagai develop animator. Itu kerjaannya ngapain sih, Mas? Develop animator itu lebih spesifik ya. Jadi dia lebih menghidupkan karakter sebenarnya. Jadi karakter ini kan benda mati yang harus bisa dihidupkan, memiliki roh, bisa benar-benar hidup. Jadi misalnya gini nih, ada karakter si Djarwo mules, adegannya mules nih, takut nih. Nah, animator ini tugasnya adalah menghidupkan Djarwo ini biar benar-benar nyata, dia kelihatan mules gitu. Dan sedangkan animator ini juga tidak boleh. Jadi maksudnya gini kan, karakter Djarwo ini harus bisa dihidupkan oleh animator A, B, C, D, E sampai bulan animator. Jadi animator itu memang benar-benar punya feel yang kuat untuk memasukkan roh pada karakter itu. Supaya fokus di menghidupkan sebenarnya. Supaya si karakter animasinya ini itu bisa kayak berakting ya bisa tidak hidup. kaku, ya bisa hidup, tidak kan kadang ada yang animasi ya cuma sekedar gerak tapi tidak terlihat hidup. Ya. Kalau berarti valid ketika kita bicara bahwa animator itu juga seorang aktor. Ya, karena emang di situ peran animator.
Jadi peran animator kalau tidak memiliki kemampuan kuat di acting juga kurang bagus. Ya, karena itu nanti akan mempengaruhi dari Ya. actingnya si karakternya. Oke, terus lanjut. Habis dari MD, Ya, kemudian saya balik ke Solo kan. mm, Baik lagi karena itu sudah sementara break. Nah di Solo ini kemudian kita set up animator, set up studio, ya pelan-pelan ya. Karena harus sangat matang dulu prepare-nya. Nah awal dari situ sebenarnya gini nih, sebelum kita project produksi ya, itu kan kita masih mematangkan lagi develop animator sebenarnya di Solo ini. Ketika saya dari MD, saya matangkan lagi, kemudian muncul tawaran saya pekerjaan dari visual expert. Waktu itu proyeknya Produce Contest itu awal-awal itu. Jadi saya sempat bilang, Mas, aku belum siap nih ya gitu. Nanti aja deh gitu. Tapi udah maksudnya tuh dibantu. akhirnya baru awal bikin sendiri ya itu. Ya, akhirnya file itu tetap dikirim. Pastikan tes itu wajar ya, tes animation itu wajar. Akhirnya kita jalankan tesnya, kita kirim filenya, kita proof. Jadi ada waktu itu ada 10 orang yang sedang masa proses belajar, sudah 70% lah dia mau finish. Tiba-tiba sudah pekerjaannya, kita akhirnya belajar produksi. Jadi service animasi. Yang sebelumnya awalnya mau bikin IP sendiri. Waktu itu belum sempat terpikir bikin IP. Karena bikin IP itu kalau saya ini tidak bisa sembarangan tiba-tiba membuat IP ya. Karena IP ini harus benar-benar dipikirkan seberapa kuat karakternya, kemudian segmentasinya ke depan mau seperti apa. Banyak yang perlu dipikir. Jadi nggak cuma asal bikin IP sih. Jadi waktu itu saya benar-benar belum memikirkan IP, tapi hanya sebatas saya menerima service saja di animation ataupun di layout dengan kapasitas SDM yang kita miliki dan kapasitas sarana yang kita miliki. Oke. Mungkin saya mau menanyakan di awal ketika pembuatan studio. Itu kan ketika MD shutdown kemudian itu kan berarti timnya mencar kemana-mana ya. Kemana-mana. Apa yang mendorong dari Mas Doni untuk kemudian oke, saya bikin studio sendiri, padahal mungkin ada pilihan untuk mungkin bergabung dengan studio lain dan lain sebagainya gitu. Ya nggak ngerti ya, itu dorongan itu tiba-tiba muncul seperti itu. Sekalipun saya juga tahu resikonya pasti besar. Bikin studio itu resikonya besar, investasinya juga besar. Tapi saya punya kenyamanan, mungkin punya pilihan bahwa saya coba men-setup studio. Jadi biar bayangan saya, wah kayak yang lain-lain itu ternyata enak ya punya studio animasi, bisa di animasi. Nah itu saya lagi waktu itu pengen mencoba, tapi kan tidak sebatas cuman kepinginan ya, tapi harus punya niat yang benar-benar kita siap menghadapi segala resikonya, termasuk siap invest yang harus kita keluarkan di awal. Nah itu akhirnya Bismillah gitu kita bikin 8 mata, tidak lahirlah 8 mata sendirian. Waktu itu ya, makanya dibantu berpikir sama teman-teman, tapi secara finansial ya kita sendiri. Kalau untuk awal pertama kali 8 mata berdiri itu berapa orang? Ya dari yang dapat proyek tadi nih, dari visual expert itu kita belum punya nama sebenarnya. Jadi cuman hanya trust, ada Doni nih di Solo, Mas punya ada berapa orang bisa di manage. Akhirnya dari itu proyeknya masuk, baru akhirnya muncul bahwa ini harus punya nama. Ada nama. Ya, jadi mengawali startup dari situ. Dan dari proyek pertama itu akhirnya sampai sekarang terus ada kerjaan. Dan akhirnya menambah animator sampai sekarang sudah berapa animator? 8 mata? Ya kita pernah sampai 16 SDM. Sempat, berarti sekarang sudah tidak lagi. Ya karena pandemi ini kan pasti kita ngomongin yang realita aja ya. Banyak sekali pengeluaran SDM, kemudian banyak lini ekonomi yang sempat turun. Jadi akhirnya ya kita mulai ingin grow up lagi, ingin memulai lagi dari 7 kita hadirkan lagi, nanti tambah lagi ke depannya. Oke. Kalau melihat posisi Mas Doni sekarang nih, waktu kecil kebayang nggak
untuk kemudian akhirnya terjun ke dunia animasi sampai kerja di MD terus punya studio sendiri akhirnya sekarang. Dari kecil ya saya nggak punya cita-cita jadi animator. Tapi nonton animasi. Nggak nonton. Saya malah nge-game dulu. Oh, malah lebih ke game. Nge-game. Lebih banyak gamenya daripada nonton animasi. Nge-game. Kalau game nggak animasi juga ya. Dari Kenapa game. nggak ke game aja, Mas? Dari nge-game itu saya dapat hidayah. Hidayah apa nih yang bisa Hidayahnya didapat dari adalah game? saya dari game lama-lama kok tertarik ya bisa bikin 3D-nya. Oh, justru karena bukan dari film animasi, justru malah gamenya. Oh, oke. Dari situ ini bikin bangunannya, bikin aset-asetnya, berarti sekarang modeling ya. Iya. Nah itu kalau saya menyenangkan gitu kan akhirnya. Dulu game apa Mas yang sering dimainin? Lupa lah ya, terlalu banyak. PS ya masih. Belum Atau masih PC, komputer komputer. Zaman Pentium lama ya. Oh, dari berapa? bahkan dari SD itu saya sering main game masih pakai disket itu. Oh iya, di sekitar Nah. yang kecil kotak gitu. Oh, iya itu udah emang seneng game dari kecil. Jadi justru berawal dari game, kemudian akhirnya tertarik dengan ini kok bisa gerak-geraknya itu. Lu mulai dari umur berapa tertarik dengan Game. Nah, Kalau main game SD ya main game. sampai sekarang? Sekarang udah enggak. Karena Udah kesibukan. bingung mau main game apa. Kan sekarang malah game-game kan animasinya lebih Jadi kalau sekarang beda, mungkin udah nggak mikir main game, tapi kadang pernah ada berpikir mengembangkan konten sampai ke dunia game malah. Bukan kemudian main game yang cuma ke kontennya, tapi Iya. belum, tapi akan berarti. iya, karena kan udah punya generasi penerus, anak-anak udah main game. Iya. Ya, sekarang game terusin mereka. iya, sekarang game sudah di HP masing-masing juga sudah pada main, kemudian pasangan juga lebih luas juga ya. Tapi kalau dulu memang tidak ada atau sempat kepikiran bahwa oke, suatu saat saya akan bikin game tapi lewat animasi dulu deh. Pernah. Itu ketika awal itu sebelum terjun ke animasi. Cuman kan saya tahu diri itu nggak gampang bikin. Lu bikin animasi aja juga gak gampang loh Mas. Lalu Ya, karena yang game sama libatkan animasi banyak. sama-sama gak gampang. Iya, tapi kan kalau game kan masih begitu rumit ya. Tapi kan tetap ke depan itu pasti kita tidak mungkin bekerja sendiri ya, pasti networking nih, Iya. ada jaringan, kalau ada programmer ada ini, tetap tidak bisa kita ini, kita harus bagi, serahkan pada ahlinya. Iya, betul. Nah kalau di animasi sendiri, kalau Mas Doni bisa gambar nggak? Gambar, saya lebih ke coloring sebenarnya, Lebih ke coloring ya. dari painting, digital painting. Kalau gambar karakter sebatas gestur, bukan gambar yang detail, saya nggak bisa. Dari gambar detail kayak kartunis Iya, itu iya. bukan bidang saya. Berarti untuk jadi animator itu tidak harus selalu jago gambar. Enggak. Jadi cuman pelurusannya gini. Menggambarnya adalah menggambar lebih ke gestur ya kalau animator itu ya. Jadi bukan gambar detail kayak orang gambar kartun, storyboard itu enggak. Iya. Tapi dia cuma ngerti lekuannya, bodinya kemana itu aja. Stickman itu. Iya, stickman tapi lebih berisi. Ya, lebih mapan lah model Eh. gesturnya. Itu yang justru penting untuk dipelajari oleh animator Betul. daripada gambar yang detail-detail. Justru kasar-kasar aja juga Iya. nggak masalah. Yang penting gesturnya. Gambar detail pun kalau nggak ngerti gestur-gesturnya ya lucu. Memang harusnya pertama kali itu ngerti gesturnya itu. Jadi gambar stickman tapi bener nih posenya gitu aja, itu animator penting gitu. Nanti untuk kemudian lanjut ke gerakannya. Ya, Jadi kalau bikin gerakan kan saya pernah lihat, pose. ya pose itu kadang kan waktu masih draft tuh masih belum bentuk orang, cuma bulat-bulat doang, tapi gerakannya udah terlihat halus. Ya nggak apa-apa, itu kan pose. Kita kan nggak ngomongin 2D animation, 3D ya. Kalau 3D ya sudah ada karakternya, itu sebagai draft gerakannya aja. Nah, kalau Mas Doni ini lebih ke 3D kan. 3D. Kenapa memilih 3D daripada 2D? Lah kan pertamanya udah kesasar di 3D. Di gamenya. Jadi tapi Enggak, nggak jadi pernah waktu tadi melihat. saya bilang nih, saya kan mau belajar web nih, terus kan ada kelas animasi 3D, dan di situ udah saya kenal 3D. Itu sudah langsung nggak ngelirik-lirik lagi. Kadang ada animator yang masih coba-coba nih, itu dia apa 3D ya? Saya nggak ngelirik karena saya nggak paham.
Nggak salah jurusan, nggak salah pengennya web jadi 3D. Akhirnya 3D. Nah, Ya, setelah- emang nyasar juga. Iya. Tapi Kesasar ini yang jadi berkah. dan tidak menyesal dengan kesasar itu Enggak. ini. Nah, Untuk para animator yang ingin bikin studio sendiri setelah lulus kuliah, setelah lulus kuliah, jagoan. Bikin animasi, kita bantuin dengan deadline yang tidak masuk akal 2 hari. Kita duduk kita bikin 2 hari. Nah, ini udah di studio. udah, teman-teman requestnya gini, Mas jangan masukin title-nya ya. Tapi akhirnya masuk. Jangan pernah merasa kita ini sudah paling bisa. Jangan pernah malu untuk belajar, jangan pernah malu untuk bertanya, jangan pernah malu untuk berguru. Nah itu aja kuncinya.